What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-136. Kemarin kita sudah membahas terkait Mudryk yang terindikasi menggunakan doping serta rumor transfer seputar Joe Felix dan juga nasib Raheem Sterling. So, buat teman-teman yang ketinggalan langsung dapat klik link di atas. Oke, jadi di episode video kali ini kita akan membahas preview match Conference League di matchday ke-6 antara Chelsea versus Shamrock Rovers yang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 20 Desember pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat teman-teman yang gabut sambil menunggu subuh ya langsung saja menonton setel alarm, jangan lupa, oke? Tapi seperti yang CBC sampaikan sebelumnya, tidak akan ada watch along kali ini ya guys. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga yang buat pertama kali menonton channel CBC ini dapat juga klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Shamrock Rovers, ya. Buat yang tidak tahu klub ini dari mana dan siapa, yes, kalian berada di channel yang tepat. Karena seperti biasa, CBC tidak hanya membahas mengenai Chelsea, tapi juga tentunya kita akan membahas opponent yang akan kita hadapi. Jadi, klub ini itu adalah klub Irlandia yang saat ini performance-nya itu cukup impresif ya, baik di Liga Irlandia maupun di Conference League. Ya, kita bisa lihat di sini di Liga Irlandia dia saat ini berada di peringkat kedua dengan total 61 poin, hanya selisih 2 poin saja dari pemimpin klasmen yaitu Salzburg. Sedangkan di klasmen Conference League sendiri mereka ini berada di posisi ke-6 dengan mengkoleksi 11 poin dari hasil 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri. Dan belum pernah mengalami kekalahan ya. Dengan catatan api ini, mereka ini hanya kebobolan 4 gol dan juga mencetak 11 gol. Sedangkan Chelsea sendiri di Conference League berhasil menyapu bersih dengan 5 pertandingan, 5 kemenangan sehingga kita ini mengkoleksi 15 poin. Berdasarkan pencapaian sempurna tersebut, maka tentu Enzo Maresca dan tim itu mau melanjutkan kinerja tersebut di fase liga ini dengan rekor sempurna di Conference League saat mereka ini akan menyambut Shamrock Rovers di Stamford Bridge pada hari Jumat dini hari nanti. Jadi pertandingan ini akan menyatukan dua pertahanan terbaik di kompetisi Conference League di mana kedua tim ini sama-sama hanya kebobolan 4 gol di mana mereka ini hanya kalah dari Legia Warsawa yang kebobolannya itu lebih sedikit daripada kedua tim ini, di mana mereka hanya kebobolan 2 gol. Catatan impresif ini ya di Conference League bagi Chelsea tentu terlepas dari para pemain kunci di Liga Inggris seperti Cole Palmer, Caicedo, dan Nicholas Jackson. Mereka ini tidak terlibat sama sekali. Dan beberapa pemain lainnya seperti Wesley Fofana, bahkan Lavia. Sehingga catatan 100% menyapu bersih kemenangan itu adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa buat Enzo Maresca dan The Team di Conference League kali ini. Adapun catatan buruk Shamrock Rovers itu saat melawan tim dari Inggris itu tentu akan menjadi motivasi di dalam diri mereka untuk menghapus catatan tersebut, di mana dalam 4 kesempatan sebelumnya mereka itu kalah saat melawan Tottenham di Liga Eropa tahun 2011-2012, begitu juga kalah dari Manchester United di Piala Eropa pada tahun 1957 sampai 1958. Chelsea sendiri ini adalah kali pertama mereka untuk menghadapi klub dari Irlandia. Kondisi Shamrock Rovers sendiri yang saat ini mereka berada di posisi nomor 6 dianggap belum dalam posisi aman mengingat ada 10 tim itu berada di dalam jarak dekat dengan Shamrock Rovers ya. Sehingga mereka ini masih membutuhkan ya 1 poin saja untuk mempertahankan posisi 8 besar.
untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar. Adapun setelah menjalani 6 pertandingan tak terkalahkan di laga tandang, maka hal ini akan memberikan kepercayaan di dalam diri mereka dan tidak lupa juga mereka ini akan berusaha memanfaatkan fakta bahwa ini Chelsea kan sudah lolos sehingga mereka akan beranggapan Chelsea sepertinya akan melepas pertandingan kali ini. Oke, kita langsung masuk ke tim news ya dari Chelsea. Kemarin kita sudah membahas Mudryk yang dia itu gagal dalam tes narkoba, yang berarti dia ini akan menjalani skorsing ya, proses itu akan cukup lama. Jadi sudah pasti dia ini tidak akan tampil dalam match kali ini dan entah sampai kapan Mudryk akan kembali. Ada, padahal kita semua tahu itu Mudryk sudah mulai nyentel di dalam permainan dari Enzo Maresca. Anyways, CBC punya update sedikit terkait hal ini. Dikutip dari Matlaw, Michael Mudryk telah menyewa firma hukum Morgan Sport Law untuk mengerjakan kasusnya dengan Chelsea Club yang juga memberikan dukungan. Mereka sebelumnya bertanggung jawab untuk membantu Paul Pogba agar larangan dopingnya dikurangi dari 4 tahun menjadi 18 bulan. Next dari Chelsea Dodgers, Chelsea menawarkan dukungan Michael Mudryk dan telah memberinya program untuk tetap bugar, sementara dia tidak diizinkan bermain dan berlatih di Cobham. Oke, jadi itu ya teman-teman situasi terupdate-nya terkait Michael Mudryk. Ya, selain ini, tentu Reece James itu kita tahu cedera hamstring dan para pemain yang tidak teregistrasi dan juga cedera hamstring seperti Fofana itu akan absen. Dan yang tidak teregistrasi di Conference League seperti Lavia, Palmer, Bettinelli itu akan juga absen dan tidak akan turun. Sehingga besar kemungkinannya para pemain akademi itu yang akan diturunkan di match kali ini, yaitu tim C dari Chelsea. Mengingat minggu besok, Chelsea ini akan menuju ke puncak bila mengalahkan Everton. Karena Liverpool itu kan bermain setelah pertandingan Chelsea sudah selesai berlangsung. Sehingga sudah dapat dipastikan, Enzo Maresca tentu akan melakukan rombak tim besar-besaran di match kali ini. Selain sudah dipastikan lolos 16 besar di Conference League. Mark Q yang selama 2 match berturut-turut itu selalu menjadi andalan di Conference League, menyusul Mudryk yang absen kemarin, maka sudah dipastikan akan kembali turun di match kali ini. Kemudian Josh Achempong yang juga hampir menyelesaikan renewal kontrak juga nampaknya pasti akan kembali turun. Begitu juga dengan Benoit Badiashile bila dia sudah kembali fit itu akan turun, mengingat Tosin itu akan dibutuhkan untuk laga versus Everton di akhir pekan nanti. Ya, CBC itu akan berharap para pemain belakang Chelsea ini mewaspadai pencetak gol terbanyak di Conference League, yaitu Johnny Kenny yang dimana pemain ini adalah pinjaman dari Celtic, telah mencetak 5 gol di fase Liga untuk Shamrock Rovers. Kenny sendiri ini telah menjadi pemain Irlandia pertama yang mencetak gol sebanyak itu di musim Eropa sejak Robbie Keane pada tahun 2006-2007. Tetapi laga ini itu dapat saja menjadi pertandingan terakhirnya bagi Kenny mengingat dia ini akan dipanggil kembali ke Celtic pada bulan Januari nanti due to Liga Irlandia yang sudah berakhir di November kemarin. Tim tamu itu sepertinya hanya kehilangan satu pemain yang cedera ya, yaitu gelanggang veteran mereka Rory Gaffney, sehingga besar kemungkinan tim yang diturunkan itu akan sama seperti saat mereka mengalahkan Borak. Next, kita akan masuk ke prediksi line up. Ya, CBC perhatikan di match U21 Chelsea kemarin saat pertandingan Newcastle versus Chelsea itu ada beberapa pemain kunci dari pemain akademi ini yang itu tidak turun. Bahkan di bench pun itu tidak ada seperti Josh Achempong, Tari George, Keanu Dyer, dan juga Semopa ya, sehingga ada potensi mereka ini akan terlibat di pertandingan besok, termasuk
Samraki yang dia ini memulai pertandingan kemarin di bench. Di goalkeeper ada Jorgensen, right center back ada Achempong, central center back ada Disasi, left center back Badia Shield, inverted left back Viega, defensive midfielder Kasade, box to box Chukwumeka. Ya, Kasade sudah kembali ya dari akumulasi kartu karena sebelumnya dia terkena kartu merah saat melawan Heidenheim dan absen saat melawan Astana ya. Kemudian attacking midfielder Dewsbury Hall, right winger Madueke, left winger George, striker McHugh. Score prediction melihat Chelsea yang tidak terbendung dari 5 pertandingan terakhir di fase Liga Conference League. Meskipun mereka ini tidak menurunkan para pemain kunci mereka, maka berkaca dari penampilan tim B dari Chelsea yang berkombinasi dengan tim C, di mana para pemain dari B maupun C ini selalu menganggap serius tiap pertandingan di Conference League dengan memberikan penampilan terbaik mereka demi mereka itu dapat menembus dan berpotensi dipromosikan untuk tampil di Premier League ya. Sebaliknya, Sam Rockcroft sendiri yang telah mengesankan sepanjang fase liga nampaknya kali ini mereka itu akan mendapat kesulitan. Karena sejauh ini mereka belum menghadapi tim yang mendekati levelnya dengan Chelsea. Dan sayangnya hal ini dapat membuat mereka itu keluar dari 8 besar pada pertandingan kali ini. Jadi, CBC ini sangat yakin dengan kengototan dan pantang penyerah dari para pemain kelas B dan juga kombinasi dengan C, itu mereka tidak akan ngasih kendor di dalam pertandingan kali ini. Sehingga skor kemenangan untuk Chelsea itu adalah 3-0. Oke, I think that's all di episode ke-136 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.